Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Guru dalam kegiatan pembelajaran mandiri di rumah di channel yang sama. Selamat pagi. Pembelajaran kali ini masuk ke tema 9, kayanya negeriku. Subtema 2 yaitu pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran kali ini ada dua, yaitu yang pertama dengan menyanyikan lagu berjudul Tanah Airku. Nanti kalian diharapkan dapat bernyanyi dengan memperhatikan nada dan tempo dengan penuh percaya diri. Yang kedua, dengan berdiskusi, kalian dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Kalian dapat memahami hak dan kewajiban terhadap lingkungan dengan penuh kepedulian. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti senang, sehat selalu. Sudah siap belajar bersama hari ini? Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Jangan lupa ya, katakan tolong jika nanti kalian minta bantuan orang tua ataupun orang lain, dan katakan terima kasih bila sudah ditolong dalam mengerjakan tugas ataupun pembelajaran kali ini. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan subtema tentang pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Kalian pasti masih ingat pada pertemuan yang lalu kita telah belajar bersama tentang betapa kayanya negara kita, membuat kita semakin cinta terhadap tanah air Indonesia ini. Nah, kesadaran akan cinta tanah air dapat kita wujudkan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu melalui kesenian, misalnya seni musik dan lagu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai,
Engkau ku hargai, walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur ramai dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Kalian telah mendengarkan lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sud yang dinyanyikan Pak Guru tadi. Bagaimana? Indah bukan? Ya, tentu saja jawabannya bukan, karena Pak Guru bukan artis. Nah, anak-anak, menyanyi dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok. Sebuah lagu yang disajikan oleh secara bersama-sama atau berkelompok dapat disebut dengan paduan suara atau vokal group. Sebenarnya antara paduan suara dan vokal group sendiri memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut antara lain yaitu kalau vokal group anggotanya terdiri dari 3-8 orang, suara terbagi menjadi suara 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan vokal group tidak dipimpin oleh seorang dirijen. Sedangkan paduan suara anggotanya bisa 12-24 orang. Suaranya terdiri dari satu suara saja atau dengan kata lain unisono. Tetapi bisa terbagi menurut jenis suara manusia, yaitu tinggi rendahnya, dan paduan suara dipimpin oleh dirijen. Nah, jika kalian menyanyikan lagu Tanah Airku tadi secara bersama-sama, misalnya 12-24 orang dengan satu nada atau satu suara, maka penyajian tersebut disebut dengan paduan suara unisono. Bernyanyi pada paduan suara dapat disajikan dengan teknik kanon. Apa itu teknik kanon? Teknik kanon adalah teknik menyajikan lagu oleh 2 atau lebih kelompok penyanyi dinyanyikan dengan melodi saling susul-menyusul, kejar-mengejar, atau bersaut-sautan. Kelompok pertama memulai menyanyi dengan baris pertama, misalnya syair lagu, sedangkan kelompok kedua mulai bernyanyi setelah kelompok pertama selesai mengakhiri syair lagu pada baris pertama. Pada saat tersebut, kelompok pertama tetap melanjutkan nyanyiannya sampai akhir lagu. Begitu juga kelompok kedua bernyanyi sesuai urutan syair yang dinyanyikan sampai selesai.
sehingga kedua kelompok bernyanyi tampak susul-menyusul. Ya. Nah, setelah memahami bernyanyi dengan teknik kanon, nanti kalian dapat praktekkan di rumah sendiri-sendiri, atau nanti kalau sudah di sekolah, di kelas, kita bisa praktekkan bersama-sama. Menyanyikan lagu pada paduan suara memerlukan kerjasama dan kekompakan dalam kelompok. Kita tidak boleh bernyanyi dengan menonjolkan diri, karena satu kelompok satu suara. Kekompakan, saling menghargai teman, santun, bertanggung jawab, serta peduli terhadap sesama merupakan kunci keberhasilan dalam menyanyi dalam paduan suara. Anak-anak, banyak cara untuk dapat menunjukkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air. Salah satu caranya dengan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Hak dan kewajiban tersebut kita laksanakan dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, pada saat kamu bersepeda di jalan umum, maka kamu harus mematuhi undang-undang lalu lintas. Undang-undang tersebut menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban pemakai jalan. Dengan undang-undang tersebut, lalu lintas dapat berjalan dengan lancar. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang sangat sulit dipisahkan, bahkan sepertinya tidak dapat dipisahkan. Supaya dapat mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, kita perlu mengetahui posisi diri kita masing-masing. Apa yang dimaksud hak? Hak adalah segala sesuatu yang memang harus didapatkan atau mutlak didapatkan oleh setiap manusia sejak ia diciptakan atau dilahirkan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh masing-masing individu, sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. Suatu kewajiban dapat dikatakan sebagai hutang yang harus dilunasi untuk memperoleh apa yang harus seseorang miliki. Contoh hak warga negara Indonesia, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dan masih banyak lagi. Yang kedua, kewajiban, yaitu setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela mempertahankan kedaulatan NKRI dari serangan musuh. Setiap warga negara juga wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Juga wajib mentaati, menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Juga wajib turut serta dalam membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Baiklah anak-anak, hari ini kita telah belajar bagaimana mewujudkan rasa cinta pada tanah air Indonesia ini dengan berbagai cara, salah satunya yaitu melalui kesenian, misalnya seni musik dan lagu. Tadi kalian sudah menyanyikan lagu Tanah Airku, baik itu secara individu maupun secara berkelompok. Hari ini kita juga telah belajar mengetahui apa saja hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang bukan? Seperti Pak Guru juga sangat senang. Marilah kita semua menjadi manusia Indonesia yang selalu cinta pada tanah air Indonesia dan juga selalu menjunjung tinggi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia.
Tak lupa kalian juga terus mendoakan negara kita agar segera terbebas dari virus corona sehingga kita dapat bersekolah kembali, berjumpa kembali, bertatap muka dengan Bapak Guru di sekolah dengan keadaan sehat, selamat, dan selalu diberkati oleh Tuhan.